Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran malam ini tafsir juz amma. Kita berada di tafsir surat Al-Alaq ayat ke-11. Yang ayat 10 Allah katakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu tentang orang yang melarang, yaitu Abu Lahab, ya, atau Abu Jahal. Melarang siapa? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika dia sholat. Sebelum kita lanjut ayat 11, sedikit muqaddimah atau pengantar. Saya bacakan hadis dari Abu Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Abu Darda, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sakhasa bi basarihi ila sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya ke langit. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza awanun, ini adalah waktu, atau sekarang ini waktunya. Yuhtalasu al-ilmu, sekarang ini sedang diangkat ilmu, minan nas, dari manusia. Hatta la yaqdiru, sampai manusia tidak mengerti, ala syai'in, atau tidak mampu terhadap sesuatu dari ilmu. Faqala Ziyad, maka Ziyad yang bersama Rasulullah, bersama Abu Darda, keheranan dengan sabda Nabi ini. Ziyad bin Labid Al-Ansari. Maka beliau mengatakan, Ziyad, kaifa yuhtalasul ilmu, bagaimana ilmu bisa diangkat, minna, dari kami. Misalnya diangkatnya ilmu itu dengan diwafatkan pembawanya. Diwafatkan, di antara tafsir hadis ini diwafatkannya ulama, di antaranya juga diwafatkannya Rasulullah SAW. Bukan orang punya ilmu kemudian hilang ilmunya, jadi jahil. Tidak seperti itu diangkatnya ilmu, tapi diwafatkannya ulama. Kata Ziyad, bagaimana ilmu itu diangkat dari kami? Waqad qara'nal Qur'an, sementara kami telah membaca Al-Qur'an. Kami ini sudah baca Al-Qur'an. Al-Qur'an ada di depan kita. Fa wallahi, demi Allah, kata Ziyad, lanaqra'annahu, kami akan bacakan Al-Qur'an, kami akan mengajarkan Al-Qur'an. Nah, kami akan bacakan Al-Qur'an, kami akan ajari Al-Qur'an, nisa'ana, istri-istri kami, wa abna'ana, dan anak-anak kami. Jadi Ziyad mendengar kabar bahwa ilmu diangkat, beliau istilahnya panik gitu. Bagaimana ini kalau ilmu sudah enggak ada? Makanya beliau sampai bersumpah, wallahi kami akan ajari anak-anak kami, istri-istri kami baca Al-Qur'an untuk mengatasi apa ini?
ilmu tadi. Makanya sekarang banyak tahfidz Quran ya. Faqala sakilatka ummuka, maka Rasul mengatakan sakilatka ummuka. Ini sebutan dari Rasul, ibumu kehilanganmu. Kalau kita artikan sekarang, waduh, eman ibumu nanti kehilangan kamu. Ini istilah apa bahasa sekarang? Ya Ziyad, in kuntu la'udduka, kalau saya akan memasukkan kamu min fuqaha'i ahlil Madinah, saya akan masukkan, saya golongkan kamu ini masuk ahli fikihnya orang Madinah. Hadhihi Tauratu, ini Taurat, wal Injil, dan Injil, indal Yahudi wan Nasara. Injil dan Taurat ada di tangan Yahudi dan Nasara sekarang. Sebagaimana Al-Quran juga ada di muslimin. Zaman Rasul ini kan masih Rasul yang menyampaikan. Kalau kita zaman sekarang kan muslimin semua pegang Al-Quran. Al-Quran terus dicetak di rumah-rumah muslimin ada. Kata Rasul, ini Injil dan Taurat ada di tangan-tangan muslim, tangan-tangan Yahudi dan Nasrani. Nasrani pegang Injil, Yahudi pegang Taurat. Famata tuni anhum, apa faedahnya Taurat dan Injil bagi Yahudi dan Nasrani? Kalau cuma punya saja, cuma dibaca saja, seperti yang disumpahi oleh siapa tadi? Ziyad. Maunya apa nih? Paham ya? Kalau nggak apa? Nggak paham, nggak ngerti maknanya. Karena Al-Quran menjadi petunjuk kalau ngerti maknanya. Al-Quran menjadi penyejuk hati kalau mengerti maknanya. Al-Quran menjadi cahaya kalau mengerti maknanya. Al-Quran menjadi ruhnya hati yang mati, itu kalau ngerti maknanya. Nyatanya Yahudi dan Nasrani ya pegang Taurat dan Injil pada masa itu, tapi ya sampai sekarang kan Injil di tangan mereka, Taurat dipegangi orang Yahudi sana. Famada tuni anhum, apa faedahnya pegang Taurat? Apa faedahnya pegang Injil? Kalau kita, apa faedahnya hafal Quran ya? Apa faedahnya? Artinya untuk sampai kepada maksud utama dari Al-Quran itu belum bisa kalau sekedar apa? Baca. Qala Jubair, berkata Jubair, falakitu Ubadah bin As-Samit, aku pernah berjumpa dengan Ubadah bin Samit. Fakultu, maka aku katakan, kata Ubadah bin Samit, kepada Jubair mengatakan kepada Ubadah bin Samit, ala tasmau ila ma taqulu aba yaqulu ahuka Abu Darda. Wahai Ubadah, tidakkah kamu mendengar apa yang disampaikan Abu Darda, bahwa kata Rasul ilmu sudah diangkat. Nah, fa'ahbartuhu billadhi qalahu, maka aku sampaikan, kata Jubair, kepada Ubadah apa yang dikatakan oleh Abu Darda, yang Abu Darda mendengar dari Rasulullah. Qala, maka Ubadah mengatakan kepada Jubair, sadaqa Abu Darda, kata Ubadah, benar itu yang disampaikan Abu Darda, itu benar bahwa ilmu diangkat. In syi'ta, kalau engkau mau, kata Ubadah,
La uhaddisannaka bi awwali ilmin, aku akan sampaikan kepadamu awal ilmu yurfa'u yang diangkat minan nas dari manusia. Awal ilmu yang diangkat dari manusia. Kata beliau apa? Al-husu'u, husu'. Nah, ini menunjukkan bahwa orang bisa husu kalau apa? Berilmu. Kan kita hafal bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Qur'an, bacaan sholat, semua hafal. Nah, wong yang berilmu saja masih kadang tidak bisa husu karena terbawa oleh nafsu, oleh pikiran di luar sholat. Artinya tidak nyambung, tidak satu. Husu di sini ya tidak bisa husu karena diangkatnya ilmu, tidak punya ilmu. Artinya untuk bisa khusyuk itu memang harus mengerti apa yang dibaca. Kalau baca Al-Quran harus ngerti yang dibaca. Bukan hanya ngerti artinya, tapi ngerti maksudnya. Maksud itu tafsir, makna. Kalau arti itu apa namanya? Terjemah. Ya, ada terjemah. Terjemah itu apa? Alih bahasa. Dari bahasa Arab ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa. Itu bukan tafsir. Kalau tafsir itu apa? Maksud, makna. Nah, itu yang menjadi air bagi hati, seperti air bagi tanaman. Yang lalu sudah kita baca hadis ayatnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Surat Sad ya. Demikian kami wahyukan kepadamu Al-Quran sebagai ruh. Sudah kita bahas bahwa hati kalau enggak ada ruhnya mati, sebagaimana badan kalau tidak ada ruhnya mati. Kalau hati yang mati itu kenapa mati? Karena tidak ada Al-Qur'annya di dalamnya. Bukan tidak baca Al-Qur'an, tidak mengerti, tidak ada makna-makna Al-Qur'an. Kalau bacanya ya mungkin setiap bulan kan ada hataman ya. Hataman Quran kan kita baca mungkin cuma tapi baca saja. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali selesai hatam. Tapi yang jadi masalah mana apa makna? Artinya orang itu terhadap makna Al-Quran yang bisa mengeluarkan cahaya dari hati, yang bisa menghidupkan hati, bisa menjadi penyejuk hati, itu makna-makna Al-Quran. Dari itu sekali lagi kita ingatkan untuk tidak mencukupkan kajian seminggu ini kan mungkin tafsir ini seminggu sebulan cuma 2 kali. Sementara kebutuhan nutrisi hati itu melebihi kebutuhan makan badan, kata Imam Ahmad. Di surat Shad ya, di surat Shad kita lihat coba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun." Demikianlah Al-Qur'an itu bisa menjadi pelajaran liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu menjadi pelajaran hanya orang-orang, kata Allah, orang-orang yang mempunyai hati. Ayat 37. Ini surat Shad ya. Oh, bukan Shad. Surat Qaf. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Demikian Al-Qur'an itu menjadi pelajaran, menjadi penghidup hati, menjadi cahaya hati, liman kana lahu qalbun, hanya bagi orang-orang yang mempunyai hati. Kalau ditanya apa ada orang enggak punya hati? Kan punya semua ya. Tapi kenapa oleh Allah
dikatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu hanya menjadi peringatan, menjadi pelajaran hanya bagi orang yang mempunyai hati. Memang hatinya ada, cuma nggak dipakai, ya mati, hatinya mati. Itu yang oleh Allah dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 122, awamangka namaitan, apakah orang yang telah mati. Itu yang mati di surat Al-An'am itu hatinya. Fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan, kata Allah. Bagaimana Allah menghidupkan hati? Oleh Allah diberi taufik, diberi hidayah untuk menghadiri majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari apa? Makna Al-Quran. Untuk apa? Fa'ahyainahu, untuk menghidupkan hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, paling penting, sangat penting sekali kita mengerti makna Al-Quran. Yang lalu sudah disebutkan, faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yasqa. Orang yang mengikuti hidayah, orang bisa mengikuti hidayah itu kalau mengerti hidayah Allah, mengerti maknanya. Fala yadillu, maka dia tidak akan sesat di dunia dan akhirat. Walayas, di dunia ini tidak akan tersesat. Walayasko, dan tidak akan celaka di akhirat. Artinya kalau nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti maknanya, sangat rawan dari kecelakaan. Kata beliau, kata siapa nih? Kata Ubadah, ilmu yang pertama diangkat adalah khusyuk. Yusiku, sebentar lagi antat hula masjidah jama'atin, sebentar lagi kalau kalian masuk masjid jame', masjid besar. Di perumahan itu ada masjid jame'. Fala tara fihi rajulan khashian, sebentar lagi kamu akan masuk masjid jame', kamu tidak bisa melihat satu orang pun yang bisa khusyuk. Nauzubillah. Masjid jame'. Nah, kenapa? Yaitu biasanya memang masa Umar pernah lihat orang sholat itu umek aja, sing gerak mainan jenggot, lihat kukunya, lihat jamnya, garuk-garuk. Yang tadi nggak gatel jadi gatel. Nah, lihat jamnya, pikirannya kemana. Kata Umar, kalau hatinya khusyuk, pasti badannya khusyuk. Kalau umek, sholat umek itu gerak kemana-mana, ada yang gerak terus, nah itu menunjukkan dia tidak khusyuk. Kan ada sok merasa khusyuk kalau dia gerak-gerak, ya. Nah itu kebalik, menyalahi nas, menyalahi dalil kayak gitu. Nah, ini pengantar ya untuk kita agar kita benar-benar perhatian kepada tafsir ayat. Cuma penafsiran ayat itu harus ngikuti standar, karena tidak semua orang boleh menafsirkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, mangkola fil Quran biro'ihi, barang siapa bicara Al-Quran dengan akalnya sendiri, fal yatabawa mak'adahu minan nar, berarti dia telah menyiapkan tempat duduknya di neraka. Kalau gitu gimana? Ngikuti. Jadi Al-Quran itu kayak obat. Memang oleh Allah dikatakan obat. Al-Quran usyifa. Al-Quran itu apa? Obat. Tapi obat itu akan bermanfaat kalau yang membuat resep itu dokternya. Kalau jenengan tidak ngerti pengobatan, tidak ngerti penyakit, tidak ngerti diagnosa, langsung masuk apotik, istrinya sakit perut, itu ambilkan bodrek, sakit perut dibelikan bodrek, padahal kembung, ya perut kembung, karena dia nggak ngerti sok.
Nah, demikian juga Al-Quran ini ada dokternya di dalam memahami, pemahaman standar, pemahaman yang benar. Siapa itu? Para sahabat. Jadi sahabat itu dokter Al-Quran, dokter di dalam memahami Al-Quran. Loh, sahabat dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan inna alaina bayanah di surat Muzammil. Sungguhnya kami akan menerangkan maksud Al-Quran itu kepadamu Muhammad. Maka Rasulullah menyampaikan makna itu kepada sahabat. Nah, makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu maka nafihi qala haddatsana. Ilmu itu kalau ada perkataan haddatsana, bukan menurut saya ayat ini begini-begini. Nah, itu bukan ilmu. Ada haddatsana. Telah berkata guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Wa ma siwadza, kata Al-Imam Syafi'i, kalau orang bicara ilmu tanpa ada sanad sampai ke Rasulullah dan sahabat, wasus syayatin, itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Ngajar pokoknya maca Al-Quran, sudah mulai maghrib sampai isya udah akalnya keluar. Menurut saya ini zaman sudah habis waktu pulang. Itu bukan ilmu yang seperti itu. Nah, apalagi yang bicara pandai retorika, terutama biasanya para provokator seperti penganut faham teroris. Itu biasanya kenapa kelompok teroris itu subur berkembang? Karena diantara sebabnya tokohnya itu ahli retorika, pinter nyihir orang, pandai membawa dalil, mereka hafal Al-Quran, hafal. Cuma kata Rasul, la yujawizu hanajirahum, kalau bacaannya jempol, tapi bacaannya itu tidak melampaui kerongkongannya, keluar dari standar pemahaman sahabat. Yaquluna, kata Rasulullah, mereka pandai bicara, yaquluna biqauli khairil bariyah, mereka bisa bicara dengan sebaik-baik pembicaraan manusia. Oleh suruh ceramah top. Nah, wallahu alam, ini makanya kalau kata di ayatnya tadi, inna fi dzalika liman kana lahu qalbun, Al-Qur'an itu bisa menjadi nasihat kepada orang kalau hanyalah kepada orang yang mempunyai hati. Kata Imam Ibnul Qayyim, dari itu carilah hatimu di 3 tempat. 1, ketika sholat, carilah hatimu di 3 tempat. Pertama, ketika sholat. Kedua, ketika baca Al-Quran. Ketiga, ketika zikrullah, ketika zikir. Kalau bisa nyambung dengan Allah di 3 tempat ini, berarti itu kamu punya hati. Kalau kamu di 3 tempat ini tidak nyambung dengan Allah, sholat tetap gak nyambung dengan Allah, pikiran sih kemana-mana, baca Al-Quran juga gak nyambung. Demikian juga zikir, subhanallah itu tangannya saja subhanallah, subhanallah, baik lisannya, hatinya gak di situ. Maka kata beliau, fas'alullaha al-qalba, kalau di 3 tempat ini tidak mendapati, tidak nyambung hatimu dengan Allah, mohonlah, berdoalah kepada Allah, minta hati. Fa innalaka laisa biqalbin, karena kamu belum punya hati. Makanya kata Allah, Al-Quran ini hanya menjadi peringatan, pelajaran bagi orang yang mempunyai hati. Nah, itu kita kembali ke tafsirnya. Mohon diperhatikan baik-baik apanya, maknanya, karena maknanya lebih dibutuhkan dari bacaannya. Jadi bacaan Al-Quran ini ketika jenengan baca,
ketika jenengan baca Al-Quran itu itu sedang memantik. Kalau lampu apa namanya? Saklar. Untuk nyalakan lampu itu apanya yang dipencet? Saklar. Nah, jadi bacaan Al-Quran ketika kita baca itu saklar untuk memantik hati supaya hatinya nyala. Asalkan ketika baca itu dia faham, mengerti tafsirnya. Kalau enggak putus itu kabelnya putus. Supaya bisa nyambung harus ngerti tafsirnya. Kalau enggak bisa baca sendiri ya harus taklim ya. Maka itu saya mengajak lagi untuk belajar bahasa Arab supaya bisa nyambung sendiri hatinya dengan tafsirnya. Gak nunggu ustadz, kan ustadz lama, seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Nah, yang lalu ayat 10, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ya, itu ayat 10. Ayat 11-nya ara'aita ingkana ara'aita, tidakkah kamu melihat ayuhan nahi lil abdi, wahai orang yang melarang hamba, idza shalla, ketika sholat. Idza shalla yaitu Rasulullah SAW yang kemarin dibahas Abu Jahal ya. Ingkana al-abdu al-musalli, ketika seorang hamba yaitu Rasulullah sholat. Wa ingkana alal huda, dan Rasulullah SAW itu ara'aita ingkana alal huda, tidakkah kamu melihat bagaimana jika orang yang engkau larang dari sholat itu di atas petunjuk, yang kamu cegah sholat itu di atas petunjuk. Nah, al-huda di sini kata beliau al-ilmu bil haq. Huda itu petunjuk ya. Petunjuk itu apa? Al-ilmu bil haq, mengerti kebenaran, wal amalu bihi, dan mengamalkan. Kalau cuma mengerti saja itu belum dikatakan huda. Nah, kalau cuma mengerti tapi tidak mengamalkan, itu seperti orang Yahudi. Kata Sufyan al-Uyainah, man fasadaan ulama'ina fafihi syabahun minal yahud. Barang siapa yang ulamanya rusak, kiai-kiai rusak, nah, sudah tahu ini halal haram, sudah tahu ini perkara haram, perkara mungkar, masih dilanggar, masih dikerjakan, fafihi syabahun minal yahud, itu serupa dengan Yahud. Karena Yahudi sudah mengerti kebenaran tapi tidak mengamalkan, terkalahkan oleh nafsunya. Waman fasadaan ubadina, tapi kalau rakyatnya yang rusak, umatnya yang rusak, fafihi sabahun minan nasoro, itu serupa dengan nasoro. Jadi orang di atas petunjuk kalau dia mengerti kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Aw amara ghairahu bittaqwa, atau bagaimana orang yang kamu larang sholat itu orang yang memerintahkan lainnya untuk bertakwa. Fahal yusinu, maka apakah pantas orang yang sholat, orang yang mengajak pada orang yang berada di atas petunjuk, orang yang menyuruh yang lain bertakwa, apakah pantas kamu larang orang yang seperti itu sifatnya? Alaisa nahyuhu min a'zamil muhadati lillahi wal muharabati lil haqqi. Bukankah kalau demikian orang yang melarang itu adalah orang yang paling besar permusuhannya dengan Allah. Melarang orang sholat itu orang yang paling besar. Orang yang melarang taklim, karena orang taklim itu menyampaikan huda, itu orang yang paling besar permusuhannya dengan Allah
dan orang yang paling besar permusuhannya, muharabah itu peperangannya, perlawanannya dengan kebenaran. Fa innan nahya la yatawajjahu illa liman huwa fi nafsihi ala ghairil huda. Nah, karena yang boleh dilarang dan yang pantas dilarang itu orang yang tidak mengarahkan pada petunjuk, orang yang tidak berada di atas petunjuk. Nah, kalau acara-acara mungkar, acara-acara maksiat, nah itu pantas kalau mau dilarang. Atau orang yang mengajak yang lain untuk berbuat baik, maka ini kata beliau bihilafit taqwa, itu menyelisihi ketakwaan yang pantas untuk dilarang. Ngaji kok gak oleh. Nah itu sing perlu disikapi yang mana? Yang melarang sebagaimana ayat ini. Nah, ayat berapa? Ara'aita in kadzdzaba. Ayat berapa itu? Surat Al-Alaq ya. Ini ya, ayat ke 13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau dia mendustakan kebenaran? Dia siapa ini? Abu Jahal. Tentu Abu Jahal ini cuma mewakili saja. Ini juga bisa umum, mencakup siapapun orang yang mendustakan. Mendustakan itu artinya tidak percaya, gak yakin. Wa tawalla, tawalla artinya berpaling dari keimanan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang telah melarang kebenaran, wa tawalla anil amri, dan berpaling dari keimanan. Ama yakhafullaha, apakah dia tidak takut kepada Allah, berani-beraninya melarang taklim, melarang ngaji. Wa yakhsha iqabahu, apa dia enggak takut siksa Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia tahu, apakah dia tidak mengerti bahwa Allah melihat dia? Ma ya'malu wa yaf'alu, apa yang dia perbuat dan dia kerjakan. Tsumma tawaddahu in istamarra, kemudian Allah ancam kalau masih terus ala halihi seperti itu. Faqala, maka Allah mengatakan kalla la illam yantahi. Kala ini bisa bermakna huruf hardikan, huruf celaan. Kalau sampai dia tidak berhenti. Nah, kita lihat terjemahnya. La illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Tapi yang ditarik bukan ubun-ubunnya saja, seorangnya ditarik ya. Nah, dari apa yang mereka perbuat, amma yaqulu wa yaf'alu, kalau enggak berhenti dari perbuatannya dan ucapannya, melarang orang menegakkan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, lanasfa'anna bin nasiyah, kami akan tarik ubun-ubunnya. Ailana hudanahu binasiyatihi, kami akan ambil ubun-ubunnya, ahdan anifan, dengan cara yang hina. Wahya haqiqatun bidzalika, dan itu pasti. Nah, fa innaha nasiyatun kadzibatun khati'ah, bahwa dia mempunyai ubun-ubun kedustaan dan kesalahan. Kadzibatun fi qauliha, dia dusta omongannya, apapun yang disampaikan yang alasan orang yang melawan kebenaran itu oleh Allah dibilang apa? Kadzibah, dusta. Khati'ah fi fi'lihi, perbuatannya telah berbuat salah. Nah, fal yad'una dia
Falyad'una dia biarlah dia memanggil golongannya. Nah, karena biasanya orang yang berani untuk menentang kebenaran itu karena merasa golongannya banyak. Biasanya orangnya arogan itu kalau golongannya banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan dia memanggil golongannya. Nah, di sini kata Imam As-Sa'di, ai ahli majlisihi. Ahli majlis itu ya segolongan majlisnya, wa ashabi dan sohib-sohibnya, teman-temannya, wa man haulahu orang sekitarnya, liya'inuhu untuk menolongnya. Nah, alama nuzila bihi terhadap untuk agar menolong apa yang sedang dialami oleh tokohnya ini. Sanad'uz zabaniyah, kata Allah, kami akan panggil yang namanya zabaniyah. Wah, siapa itu zabaniyah? Malaikat ya. Untuk menghadapi ini, menyiksa orang-orang yang kalau mereka oleh Allah ditantang, silakan panggil semua penolong-penolong kamu, kami akan panggil zabaniyah, kata Allah. Ai khazanatu jahannam. Zabaniyah itu adalah penjaga jahannam. Li'ahdihi wa uqubatihi, untuk menyiksa mereka. Falyanzur, maka perhatikanlah, ayyul fariqaini aqwa wa aqdar, siapa yang lebih kuat dan lebih mampu untuk mendatangkan siksaan. Fahadhihi halatun nahi, maka demikian ancaman Allah kepada orang yang berani-berani melarang orang berbuat kebaikan, melarang orang melakukan keimanan dan ketakwaan. Musuhnya berarti siapa? Allah. Musuhnya berarti kebenaran, musuhnya zabaniyah. Memang zabaniyah ini dicipta untuk orang-orang kayak gitu. Nah, wa ma tawadda bihi minal uqubah, Allah persiapkan berbagai hukuman, berbagai siksaan. Wa amma halatul manha, adapun keadaan orang yang dilarang. Nah, fa amarahu Allahu alla yasgha ila hadzan nahi wala yanqada linahihi. Orang yang dilarang diperintah oleh Allah untuk enggak usah pedulikan. Orang yang melarang kebenaran itu enggak usah dipedulikan. Enggak usah ditanggapi, kata beliau. Faqala kalla la tuti'hu, kata Allah, enggak usah ditaati, enggak usah diikuti. Nah, fa innahu la ya'muru illa bima fihi khasaratun ad-daraini. Karena yang dia lakukan, program mereka itu, tujuan mereka itu hanyalah mau membikin kerugian. Khosarah itu kerugian. Innal insana lafi husrin, khosarah kerugian, ad-daraini di dua negeri. Negeri apa? Dunia dan akhirat. Kalla la tuti'hu wasjud. Nah, kalau kita menghadapi kendala dalam taklim, dalam apa, gak usah diikuti, tapi banyak berzikir, mohon kepada Allah. Kata Allah di sini, wasjud, sujudlah li rabbika, waqtarib minhu fis sujud. Waqtarib itu mendekatlah ya. Wa ghairihi min anwa'i ta'at, dan lakukan macam apa, amalan-amalan ketaatan lainnya. Wal kurobat itu pendekatan-pendekatan kepada Allah. Fa innaha kulluha tudna
min ridahu, karena amalan-amalan ketaatan itu bisa mendekatkan kepada keridhaan Allah. Wa taqarrabu minhu, dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa hadza amun. Kalau dari awal kita ceritakan itu Abu Jahal, kata beliau sebenarnya ayat ini umum. Likulli nahin anil khairi, mencakup semua orang yang melarang dari kebaikan, orang-orang yang melarang kebaikan. Wa manhi anhu, dan orang yang melarang dari berbuat kebaikan. In kanat nazilatun fi sa'ni Abi Jahlin, walaupun ayat ini asalnya untuk Abu Jahal, tapi pelajarannya untuk semua orang-orang yang berani melarang dari kebenaran dan kebaikan. Hina naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Jahal melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis sholat, untuk sholat. Nah, wa abasa bihi wa adahu, dan telah menyakiti, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tafsir surat Al-Alaq, insyaallah selesai. Mungkin ada yang ditanya. Kalau ibu-ibu bisa ditulis ya. Monggo Pak Lestari. Ya. Kalau istilahnya ada istilah tafsir bil ma'tsur, ada tafsir bil ma'kul. Itu dibagi dua aja. Ma'tsur itu tadi yang seperti dikatakan Imam Syafi'i. Ada riwayat sanad-sanad sampai ke sahabat, itu ma'tsur. Ma'tsur itu diriwayatkan, ada asar. Jadi misalnya ihdinas siratal mustaqim. Di situ kalau jenengan buka Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sahabat. Qala Ibnu Mas'ud. Siapa? Beda, padahal di situ maknanya beda. Ibnu Abbas mengatakan al-Islam. Ibnu Mas'ud mengatakan siratal mustaqim itu Al-Qur'an. Sahabat yang lain mengatakan siratal mustaqim itu al-Islam. Tapi semua dari sahabat. Nah, itu maksur, semua dari sahabat. Apa bertentangan? Tidak, itu saling melengkapi. Menunjukkan bahwa Islam itu luas, bahkan bisa bermakna dengan makna-makna yang di sahabat lain yang memaknai yang lainnya, tapi dari kalangan sahabat. Tadi sahabat itu dokternya, sahabat itu standarnya, itu maksur. Yang kedua makul, menafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Mungkin dia sudah karena cerdas, sudah ngerti kaidah bahasa Arab, kemudian ngurai. Seperti contoh tadi tafsir tafsir Hamka. Kalau Hamka kan orang Indonesia ya. Ada tafsir fi dilalil Quran dari Said Qutb. Nah, ini tafsir-tafsir yang paling selamat. Kalau pertanyaannya yang benar yang mana? Yang maksur. Maka baca kitab-kitab Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, banyak Al-Baghawi, banyak kitab-kitab tafsir, banyak. Mau minta tebal, sangat tebal, sedang, banyak, sedang, banyak, tipis ya ada. Ada soal bagaimana kita apabila diberi makanan non muslim, diterima atau tidak. Sebenarnya ahli kitab itu halal. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah ya. Nah, dan juga kalau di pasar-pasar muslimin itu tidak dibolehkan orang yang masuk ke pasar muslimin menanya-nanyai. Walaupun misalnya yang jualan makanan itu orang ahli kitab, orang Nasrani,
jualan di pasar muslimin, marung. Boleh nggak masuk warung situ? Boleh, makanannya orang ahli kitab itu halal. Sebutkan ayatnya. Dan juga nggak perlu was-was kemudian nanya-nanya, walaupun misalnya muslimin, Pak tadi nyembelih ayamnya itu pakai bismillah enggak? Nah ini kerupuk ini terbuat dari apa? Jangan-jangan ada babinya enggak ini? Nah itu tidak adab seperti itu, menyelisihi ahlu sunnah jamaah. Itu kan namanya orang hatinya sudah dipenuhi dengan suudzon ya. Tapi pasar muslimin beda. Kalau misalnya pasarnya bukan ahli kitab dan bukan muslimin, nah itu dicurigai memang. Misalnya orang di Vietnam ya, kan bukan ahli kitab. Atau mana lagi, Thailand, nah, negara-negara komunis kayak gitu. Tapi kalau ahli kitab masih halal. Nah, insyaallah ini yang kita bahas, mudah-mudahan menambah iman kita. Semoga Allah hidupkan hati-hati kita. Semoga Allah tambah hidayah dan taufik kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.